Kakak-kakak, kita jumpa kembali dalam program persiapan guru sekolah minggu kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Bina Warga. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan bahan ajar kita dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a dengan tema belajar dari kisah pertobatan Saulus. Belajar dari kisah pertobatan Saulus. Kita mau mendengarkan bahan Alkitabnya dari Kak Pendeta Hendra, lalu kemudian usulan metode di setiap kelas, batita balita, kecil dan besar. Sebelum kita sama-sama persiapan kakak-kakak, kita berdoa ya. Tuhan, kami bersama-sama mau melakukan persiapan sebelum kami menyampaikan firman Tuhan. Bantu kami ya Tuhan, dan terlebih lagi bantu kakak-kakak narasumber, kontributor, usulan metode agar kiranya mereka dapat mempersiapkan dengan baik. Dalam Yesus kami berdoa, amin. Mari Kak Pendeta Hendra yang akan menyampaikan bahan Alkitab. Salam kakak semua, kita akan bersama-sama menggali firman Tuhan, dan kali ini kita akan menggali firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19 bagian A. Ini adalah kisah pertobatan Saulus, kisah yang cukup kita kenal ya. Mari kita akan menyimak pembacaan firman Tuhan, dan saya akan membacakan buat kakak-kakak semua. Saya akan membacakan dari Alkitab Terjemahan Baru edisi yang pertama. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka terbangun-bangunlah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang pun juga. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. "Ananias," jawabnya. "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi." Jawab Ananias, "Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudus-Mu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil nama-Mu." Tetapi firman Tuhan kepadanya, "Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan nama-Ku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena nama-Ku." Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuk ke dalam rumah itu. Ia menumpangkan tangannya ke atas Saulus, katanya, "Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui, telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi, dan penuh dengan kuasa Roh Kudus." Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Dan setelah ia makan, pulihlah kekuatannya. Demikianlah firman Tuhan. Kakak-kakak, kita akan menyampaikan kisah ini kepada adik-adik.
Kisah para Rasul ditulis oleh Lukas yang menunjukkan bagaimana Roh Kudus itu memimpin gereja mula-mula setelah Tuhan Yesus naik ke sorga. Kalau kita melihat sebelum pasal 9 ini, gereja mengalami banyak penganiayaan berat. Ada Stefanus dirajam sampai mati dalam Kisah para Rasul 7. Orang-orang percaya yang tercerai-berai karena penganiayaan di pasal 8 ya. Dan Injil mulai menyebar ke Samaria dan ke daerah-daerah lain. Nah, di tengah situasi itu muncul tokoh bernama Saulus ya. Siapa Saulus? Saulus adalah seorang Yahudi yang sangat taat. Ia seorang Farisi yang terdidik dan ia murid dari Gamaliel, guru besar pada saat itu. Sangat bersemangat sekali menjaga kemurnian agama Yahudi. Jadi ia menganggap para pengikut Yesus itu sebagai ancaman yang harus dihentikan. Lalu karena itu ia menyetujui pembunuhan Stefanus, menangkap orang-orang Kristen, memasukkan mereka ke dalam penjara, mengejar mereka sampai ke kota Damsyik ya. Jadi secara manusiawi Saulus ini tampak begitu memusuhi gereja ya. Namun disinilah justru karya Allah jadi nyata nantinya ya. Ada beberapa kata-kata kunci yang kita perlu perhatikan ya. Di ayat 1 disebutkan ada frasa mengancam dan membunuh. Ini kalau di bahasa Yunaninya itu terus-menerus bernafas ancaman ya. Jadi semangat untuk menghancurkan itu penuh begitu ya. Dan itu menunjukkan bahwa Saulus ini begitu benci banget sama gereja, sama para murid-murid Yesus. Dan penyebutan para pengikut Kristus itu disebutnya dengan murid-murid ya. Jadi ini penting banget bahwa orang-orang Kristen mula-mula itu disebut murid daripada disebut Kristen, tapi mereka disebutnya murid. Pada mulanya begitu ya. Lalu ada cahaya. Cahaya juga penting karena itu terang sekali, spesifik untuk menandakan kehadiran ilahi pada saat itu. Dan itu menandakan bahwa Allah sendirilah yang bertindak. Cahaya yang begitu luar biasa itu. Lalu ketika ada cahaya itu, kemudian ada suara, mengapa engkau menganiaya aku? Nah, kata aku ini menunjukkan bahwa ya yang terjadi adalah penganiayaan para murid Tuhan, tapi Tuhan sendiri berkata, kenapa engkau menganiaya aku ya? Jadi ini menunjukkan bahwa kesatuan erat antara para pengikut Kristus dengan Tuhan sendiri, Kristus dan gerejanya. Ini menunjukkan bahwa apa yang terjadi dengan umat Tuhan itu juga adalah sebuah sikap terhadap Tuhan sendiri ya. Kata Tuhan yang dipakai ini adalah kurios. Kurios menunjukkan penguasa, Tuhan atau tuan ya. Jadi kata ini dipakai gereja mula-mula untuk mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan yang hidup. Nah, kita juga melihat ada alat pilihan. Jadi Saulus selalu dipakai sebagai alat pilihan Tuhan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Pada ayat 17 disebutkan begitu ya. Jadi ini kuasa yang mengubahkan, ada perubahan besar Saulus itu bukan karena perilakunya Saulus, tapi karena karya Roh Kudus ya. Tuhan yang menolong Saulus, Tuhan yang menolong umat Tuhan dengan luar biasa. Jadi kalau kita menangkap pesan utama dari kisah ini, kita bisa menangkap bahwa Tuhan tuh menolong Saulus untuk berubah. Tuhan menolong umat Tuhan untuk dilindungi ya. Jadi Allah tuh bisa mengubah seorang musuh menjadi pelayannya melalui anugerah yang Tuhan berikan ya. Jadi kalau kita perhatikan alurnya, ada Saulus mencari melawan Allah, Yesus mencari Saulus, Allah menghentikan Saulus, lalu Yesus berbicara kepada Saulus, Yesus mengutus Ananias, lalu Roh Kudus memenuhi Saulus, dan Saulus dipanggil menjadi alat Tuhan. Jadi siapa tokoh utama dalam kisah ini? Ya Allah sendiri dalam karya Roh Kudus. Jadi bukan Saulus, bukan yang lain, tapi Allah sendiri yang jadi tokoh utamanya. Jadi kita bisa menemukan tidak ada orang atau pribadi yang terlalu jauh dari kasih karunia Allah. Allah sanggup mengubahkan musuh sekalipun, menjangkau mereka, mengubahkannya, dan memakai mereka menjadi alat Tuhan. Ini dahsyat banget ya. Nah, kalau gitu kita bisa melihat bahwa Allah itu mencari manusia, Allah juga mengubahkan hati manusia, Allah memberi tujuan baru, memakai manusia untuk menjadi alatnya. Nah, kalau beberapa hal itu kita sampaikan, maka adik-adik akan menjadi tahu bahwa
Tuhan itu mengenal setiap anak, ya, sama seperti Tuhan mengenal Saulus, adik-adik juga dikenal oleh Tuhan. Tuhan tahu namanya, Tuhan mengenalnya, mengasihinya, siapapun adik-adik ya. Tuhan juga bisa mengubahkan hati adik-adik ya. Anak-anak yang suka marah-marah, ngejek teman, suka berbohong, suka bertengkar, Tuhan bisa ubahkan ya. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa mengubahkan ya. Jadi kalau Tuhan bisa mengubahkan Saulus, Tuhan juga bisa menolong aku jadi lebih baik. Nah, kira-kira kalau adik-adik harusnya kita bawa mengatakan itu ya. Juga kalau kita melihat Ananias kan tadinya aduh susah ya mengasihi Saulus, tapi ketika dia datang ke Saulus, dia menyebut, Saulus, saudaraku. Wah, itu langsung perubahan ada dalam diri Ananias ya. Nah, ini juga bisa kita sampaikan kepada adik-adik bahwa Ananias yang tadi takut, ragu, tapi Tuhan teguhkan. Nah, adik-adik juga perlu untuk menyatakan itu ya. Tuhan ingin aku belajar mengasihi teman sesulit apapun itu. Nah, itu bisa jadi pesan juga buat adik-adik ya. Nah, lalu ketika Saulus dipakai dan Tuhan punya rencana besar pada Saulus, adik-adik juga bisa untuk melihat bahwa Tuhan punya rencana yang indah untukku. Dan yang terpenting adalah, ya kali ini kita akan fokus pada Tuhan menolong. Tuhan menolong siapa? Menolong Saulus untuk akhirnya bisa mendapatkan anugerah, menolong umat percaya untuk dilindungi ya. Jadi ada karya-karya Tuhan di dalamnya. Nah, selamat menyampaikan ini kepada adik-adik dan biarlah adik-adik mengenal bahwa Tuhan adalah Allah yang menolong dalam karya Roh Kudus. Terus berkati, Kak. Terima kasih Kak Pendeta Hendra yang sudah menyampaikan bahan Alkitab. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Yeni. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Kakak-kakak yang dikasih Tuhan, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dari Kisah Para Rasul 9 ayat 1-19a, belajar dari kisah pertobatan Saulus. Dan kita mau mendengarkan usulan metode di kelas Batita Balita. Kak Yeni yang menyampaikannya. Mari Kak Yeni. Hai kakak-kakak, jumpa kembali dengan saya. Kali ini kita akan bersama-sama menjelaskan firman Tuhan yang sudah kita pelajari kepada anak-anak usia batita dan balita. Tujuan pelajarannya adalah yang pertama, anak mengenal kisah pertobatan Saulus. Dan yang kedua, anak dapat menceritakan ulang kisah pertobatan Saulus. Untuk bisa mencapai tujuan ini, saya mengusulkan pendahuluannya adalah kita bisa membuat gambar di slide dengan beberapa gambar yang berpasangan. Atau kalau kakak-kakak mau print out juga silahkan ya. Gambar yang pertama adalah pisang berwarna hijau dan pisang warna kuning. Lalu kita berinteraksi dengan anak, bertanya perubahan apa saja yang mereka lihat dari pisang tersebut. Kemudian kita juga memberikan kesempatan kepada anak untuk menjelaskan apa perbedaannya bunga yang masih kuncup dan yang satu lagi. Jadi kita ajak anak-anak untuk melihat perubahan yang terjadi sampai dengan ulat berubah jadi kupu-kupu lalu gambar yang terakhir seorang kakak dengan topi yang sudah berubah. Nah, dari pendahuluan ini kita akan menolong anak untuk bisa membedakan perubahan yang terjadi. Baru kemudian kita masuk untuk menjelaskan tentang apa yang dialami oleh Saulus. Metode berceritanya yang saya usulkan adalah kakak-kakak boleh menggunakan kipas dengan ekspresi atau emotikon yang berbeda.
Boleh kakak-kakak buat menjadi satu dengan dua sisi wajah yang berbeda bolak-balik atau dua kipas juga tidak masalah. Jadi pada saat kita menyampaikan alur pelajaran atau alur ceritanya, ketika kita menyebutkan kata Saulus, maka ekspresi wajah yang kita gunakan adalah wajah marah. Begitu juga ketika kita menyampaikan kata Paulus, maka kita bisa mengubah atau mengambil atau menunjukkan ekspresi wajah senyum. Dari sini anak-anak kita ajak untuk melihat perbedaan yang terjadi untuk mewakili perilaku atau sikap Saulus sebelum bertemu dengan Tuhan Yesus dan juga sikap Saulus yang berubah menjadi Paulus namanya setelah berjumpa dengan Tuhan Yesus sehingga anak-anak bisa melihat perubahan yang terjadi sesuai dengan judulnya Tuhan dapat mengubah orang. Tuhan dapat mengubah hati seseorang. Nah, kakak-kakak juga bisa menggunakan video dengan cara atau kalau tidak sempat membuat video, kakak-kakak bisa langsung menggunakannya. Jadi setiap kali ada kata Saulus, maka kakak menutupi mata dengan kedua tangan seperti ini. Tapi ketika ada kata Paulus, nanti kita tutup mata, kemudian kita turunkan. Contoh seperti ini ya kakak-kakak ya. Iya, saya ulangi ya kakak-kakak ya. Iya, jadi Tuhan mengubah Saulus menjadi baik. Dan kemudian namanya disebut Paulus. Nah, kemudian kita akan lihat dengan aktivitasnya. Aktivitas ini kakak-kakak kalau mau mencetak stiker boleh juga, kalau mau tidak dalam bentuk stiker, jadi kita print sendiri, kemudian nanti kita gunting-gunting atau dibantu dengan orang tuanya menggunting setiap gambar. Lalu gambar yang disusun acak ini akan ditempel oleh anak-anak. Kita biarkan mereka untuk mencocokkan ya, ada Saulus, ada Paulus. Mana yang berpasangan, mana yang bisa ditempelkan berdampingan. Lalu ada perubahan dari anak laki-laki menjadi laki-laki dewasa atau anak yang masih TK menjadi anak gadis yang sudah SMA dan gambar jagung ya yang masih mentah menjadi jagung yang sudah matang atau rumah yang semula sederhana berubah menjadi bagus. Jadi dari aktivitas ini selama atau ketika anak-anak mengerjakannya, kakak-kakak boleh sembari mengulangi atau kita bisa minta anak yang besar atau yang sudah berani untuk menceritakan ulang kisah tersebut. Aktivitas berikutnya yang terkait dengan kecerdasan atau keterampilan motoriknya, kakak-kakak juga bisa mengajak anak-anak bermain. Jadi sama seperti yang sudah kakak-kakak contohkan tadi, kalau kakak menyebutkan kata Saulus, maka mereka akan menutup matanya. Sebaliknya, kalau kakak-kakak menggunakan atau menyebutkan
Paulus, anak-anak membuka matanya dan melompat. Haleluya, Tuhan bisa mengubah orang, begitu ya. Jadi saya ulangi lagi, ketika dalam permainan ini kakak-kakak menceritakan ulang secara singkat atau mengucapkan kalimat-kalimat tentang peristiwa perubahan Saulus, maka ketika ada kata Saulus, anak-anak menutup matanya. Tapi ketika ada kata Paulus, anak-anak membuka mata dan melompat. Iya, dengan mengatakan haleluya, Tuhan bisa mengubah hati orang. Nah, kakak-kakak, demikianlah ide-ide yang bisa saya sampaikan. Semoga apa yang sudah saya sampaikan boleh menolong kakak-kakak dalam mempersiapkan kelas untuk mengajar batita dan balita. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih ya Kak Yeni yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas Batita Balita. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas kecil. Dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Mega F Tamba. Mari Kak Mega, namun sebelumnya kita dengarkan bersama-sama berikut ini. Dari kungkungan malam gelap, nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak senang masih bersama dengan kami dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu. Kakak-kakak, pada episode kali ini kita mempersiapkan tema dari belajar dari kisah pertobatan Saulus, kisah para Rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Sekarang kita mendengarkan usulan metode di kelas kecil dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Mega F Tamba. Mari Kak Mega. Hai kakak-kakak guru sekolah minggu, apa kabarnya? Kiranya kita sehat selalu. Dan kembali bersama dengan saya, Meganita Febrina Tamba, saya mau mengajak kepada kakak-kakak semua untuk belajar bagaimana cara mengajar kepada adik-adik kelas kecil. Dengan tema, Tuhan mengubah hidup orang. Dalam kisah para rasul 9 ayat 1 sampai dengan 19a. Di mana adik-adik akan belajar melalui kisah pertobatan Saulus. Nah, kakak-kakak, kita harus sadar, harus mengetahui juga bahwa ada dua pembelajaran yang adik-adik dapatkan. Yang pertama adalah mereka menyadari bahwa Tuhan berkuasa mengubahkan hidup seseorang. Lalu yang kedua adalah adik-adik mau hidup dalam pertobatan untuk dipakai sebagai alat Tuhan, diperkenalkan pada dunia. Nah, kakak-kakak, saran saya dalam pengajaran bisa menggunakan dengan cara bermain tutup mata. Kakak-kakak bisa menyediakan kain penutup mata warna hitam atau warna gelap, terserah. Lalu tantangannya mungkin kalau di dalam ruangan sudah ada kursi, mungkin kakak-kakak bisa memberikan beberapa kursi dari start sampai finish. Nanti adik-adik akan mulai jalan dengan menutup mata gitu ya, berjalan tidak boleh menyentuh kursi gitu ya, sampai ke akhir finish. Tapi kalau kakak-kakak di dalam kelas tidak ada kursi, mungkin saran saya bisa menggunakan bola-bola warna-warni. Nah, bola-bola warna-warni ini kalau adik-adik menyentuh kakinya ke bola-bola warna-warni di lantai, berarti dia harus mengulang lagi ke start gitu ya. Tapi kalau tidak menyentuh, adik-adik dituntun gitu ya berjalan sampai ke akhir finish. Nah, cara bermainnya gimana? Yang ditutup mata adalah mereka yang bersedia untuk menjadi Saulus. Gitu. Nah, lalu nanti temannya gitu ya, temannya yang akan menjadi penuntun. Temannya ini adalah Ananias. Jadi dalam satu kelompok itu ada dua orang. Siapa yang mau jadi Paulus dan siapa yang mau menjadi Ananias. Begitu. Nah, cara permainannya seperti yang tadi saya jelaskan, berarti yang Saulus nanti kakak-kakak akan tutup matanya.
Lalu kakak-kakak bisa memberitahukan bahwa tugas Ananias adalah mengarahkan Saulus untuk ke jalur finish, tapi dengan catatan tidak boleh menyentuh kursi atau bola-bola yang ada di lantai. Begitu ya kakak-kakak. Nah, baru kemudian nanti kakak-kakak bisa bertanya kepada eh, mereka yang mau jadi Saulus. Karena kan yang jadi Saulus menutup mata tuh. Lalu kakak-kakak bisa menanyakan kepada Saulus gitu ya. Saulus, kenapa kamu sepertinya sulit sekali untuk jalan dari start sampai finish gitu ya. Lalu mereka kan pasti menjawab, ya kan karena kakak menutup mata saya gitu ya. Nah, waktu kakak menutup mata kamu, apakah kamu bisa melihat? Tidak, gitu ya. Lalu nanti kakak-kakak baru menjelaskan, nah begitu juga dengan kehidupan kita. Di dunia kehidupan kita ini eh, gelap gitu ya. Gelap kenapa? Karena kalau adik-adik perhatikan tadi dalam games ada kursi, ada bola gitu ya. Ini simbol bahwa hidup kita itu penuh rintangan, punya tantangan. Yang bisa jadi nanti kita akan masuk ke dalam dosa. Kalau kita tidak dituntun oleh Allah gitu. Nah, Allah mempergunakan ya Ananias untuk menolong Saulus. Kenapa ditolong Saulus? Karena Saulus dulunya sebelum dia bertobat, dia punya kepikiran untuk membunuh murid-murid Tuhan. Sehingga Tuhan mau berpikir bahwa sikap Saulus itu sudah menganiaya dia sebagai Tuhan. Sikap Saulus sudah menyakiti hati Tuhan karena Saulus punya niat untuk membunuh murid-murid Tuhan. Nah, teman-teman, eh, perilaku membunuh ini tidak baik. Contohnya kalau di dalam kehidupan teman-teman apa? Misalnya, teman-teman menyakiti hati, perasaan gitu ya, teman lainnya gitu, dengan cara membuli, mengejek, ya, memperlakukan kasar kepada mereka. Itu cara-cara yang tidak baik. Itu yang terjadi sikap yang pernah dilakukan oleh Saulus. Nah, lalu Tuhan melihat sikap Saulus tidak baik, dia memberikan sebuah cahaya. Sebuah cahaya ketika dia tidak bisa lagi melihat dengan jelas, dengan cahaya itu dia mendengar ada suara Allah, gitu ya. Ada suara Allah yang menggiringi dengan sebuah pertanyaan. Atau di situ juga Tuhan memberitahukan kepada Saulus ketika Saulus bertanya, "Siapakah engkau?" Dan Allah memberitahukan kepada Saulus melalui cahaya itu bahwa akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi Yesus tidak cukup hanya memberitahukan seperti itu. Yesus menolong Saulus melalui kehadiran Ananias, supaya Saulus benar-benar tahu bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Sehingga mulailah tergerak hati Saulus untuk bertobat. Sehingga nama Saulus tidak lagi dipakai, diubah menjadi Paulus. Nah, teman-teman, kalau teman-teman berperilaku tidak baik, ya,
Misalnya teman-teman menyontek atau teman-teman mengejek, tiba-tiba ada teman lain menegur kalian, jangan sakit hati karena kalian ditegur, disapa untuk supaya kalian bisa berubah menjadi lebih baik. Kalian bisa bertobat sehingga hidup kalian lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Nah, siapa yang masih hidup di dalam dosa? Kakak-kakak mungkin kasih gambaran contoh-contoh dosa yang sering dilakukan oleh adik-adik di dalam kelas. Siapa yang nggak mau dengerin firman? Asik sendiri ngobrol. Siapa yang nggak mau dengerin mama papa? Atau siapa yang masih berantem sama teman-temannya atau kakak adiknya gitu ya? Lalu kakak-kakak bilang, Tuhan hadir kepada adik-adik melalui kehadiran mama papa, melalui kehadiran kakak-kakak guru sekolah minggu, melalui kehadiran teman-teman kalian. Kalau dinasihati, dikasih tahu bahwa itu salah, jangan marah. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan mau berubah, meminta maaf kepada Tuhan, apa yang kita lakukan itu salah. Jadi mulailah kita belajar seperti Paulus, bukan seperti Saulus. Karena Tuhan mengubah hidup orang menjadi lebih baik dan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Begitu kira-kira kakak-kakak dalam cara mengajar. Lalu nanti kakak-kakak bisa memberikan ayat hafalan gitu ya kepada adik-adik dalam kitab Mazmur 103 ayat 3. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Nah, rekomendasi lagu ada 4 yang bisa kakak-kakak gunakan sebagai lagu tema. Yang pertama, kakak-kakak mungkin bisa menggunakan Kidung Ceria 236, Dihapuskan Dosaku. Lalu yang kedua, kakak-kakak bisa menggunakan Saya Senang Jadi Anak Tuhan. Atau kakak-kakak juga bisa menggunakan Jagalah Hatimu Terhadap Dosa. Dan yang terakhir, kakak-kakak bisa menggunakan dengan lagu Mata Tuhan Melihat. 4 lagu ini bisa kakak-kakak gunakan menjadi lagu tema dan sudah saya cantumkan juga linknya di dalam PPT. Nanti kakak bisa mengaksesnya. Begitu saja kakak-kakak persiapan kita hari ini untuk adik-adik kelas kecil. Semoga kiranya bisa bermanfaat dalam pengajaran kita. Amin. Terima kasih ya Kak Mega Tamba yang terus tekun setia menyampaikan usulan metode secara khusus di episode ini kelas kecil. Sekarang kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Pendeta Yohana Kezia. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Dari kungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Kakak-kakak, senang masih bersama dengan kami dalam program persiapan guru sekolah minggu. Kita sedang mempersiapkan bahan ajar dengan tema belajar dari kisah pertobatan Saulus, kisah para rasul 9 ayat 1 sampai 19a. Dan kita mau mendengarkan usulan metode di kelas besar dan yang akan menyampaikannya adalah Kak Yohana Kezia. Mari Kak Yohana. Halo kakak semua, sekarang kita akan sama-sama mempersiapkan diri untuk mengajar di kelas besar. Untuk tema Tuhan mengubahkan hidup orang, untuk kelas besar saya usul ada 3 cara kita bisa pakai untuk membuka pelajaran besok. Yang pertama, kita bisa pakai objek yang sehari-hari kita temukan. Misalnya kita tunjukkan gambar ulat. Tanya sama anak-anak siapa yang senang dengan ulat.
Biasanya kan orang kalau ngelihat ulat itu jijik gitu ya. Kalau misalnya kita taruh di tangan gitu nggak ada yang mau karena jijik, apalagi kalau ulatnya ulat bulu gitu kan gatel. Nah, yang berikutnya kita kasih tunjuk gambar kupu-kupu. Siapa yang suka kupu-kupu? Nah, kalau kupu-kupu berbeda dengan ulat, lebih cenderung disukai oleh banyak orang. Bahkan kalau kita lihat ada kupu-kupu, kita bukan cuma senang, tapi kita juga berharap kupu-kupunya mendekat sama kita. Nah, tanya sama anak-anak, tahukah bahwa sebenarnya ulat dan kupu-kupu ini kan adalah hewan yang sama. Kupu-kupu yang indah dulunya adalah ulat. Nah, kalau kita ngelihat ulatnya, mungkin kita nggak akan kebayang, kok bisa dia nanti jadi kupu-kupu. Tetapi itulah hidup, gitu. Kalau kita ngelihat, kayaknya kok nggak mungkin. Tapi ternyata mungkin. Sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak disukai banyak orang, berubah menjadi sesuatu yang sangat disukai oleh banyak orang. Atau kalau kita kurang cocok dengan ilustrasi ini, kita bisa pakai ilustrasi yang kedua. Menurut saya juga lebih ramah, yaitu menggunakan biji jagung atau biji popcorn. Nah, kita bisa bawa biji popcornnya, kita tunjukin ke anak-anak, gitu ya. Tanya siapa yang doyan dan siapa yang mau biji popcorn. Kebanyakan nggak mau, apalagi kalau dimakan karena biji popcorn itu keras, nggak enak, dan kalau kita makan itu yang ada malah keselak gitu saking kerasnya. Nah, yang kedua, baru kita tunjukkan eh, popcorn. Gitu ya, popcorn yang udah mateng. Nah, kalau yang ini semua orang suka, apalagi kalau sesuai dengan seleranya ya, manis atau asin. Kalau kita makan tuh rasanya malah lembut, nggak keras seperti biji popcorn. Nah, popcorn yang lembut ini, popcorn yang disenangi banyak orang ini, sebenarnya asalnya juga adalah biji popcorn. Nah, dari sini kita lihat sekali lagi bahwa ternyata dari sesuatu yang keras bisa berubah menjadi sesuatu yang lembut. Dari sesuatu yang bikin keselak, bisa berubah menjadi sesuatu yang disenangi oleh banyak orang, dicari oleh banyak orang. Itu usulan yang pertama. Usulan yang kedua adalah kita pakai pertanyaan. Nah, kita bisa tanya ke anak-anak, menurut kalian, guru sekolah minggu yang baik atau yang kalian suka, itu kayak apa? Nah, biarin aja mereka menyebutkan kriteria-kriteria, mulai dari mungkin baik, ramah, suka menolong, suka cerita, atau ceritanya pendek, atau mungkin guru sekolah minggu yang ganteng, itu terserah mereka. Biarkan mereka menjawab. Nah, kemudian kita menanyakan juga ke mereka, kalau ada orang yang suka marah-marah, suka ngejek, suka bikin orang lain takut, buka bohong, kira-kira menurut kalian bisa nggak jadi guru sekolah minggu? Nah, kebanyakan sih orang mengatakan, ya orang kayak gini mana bisa jadi guru sekolah minggu. Nanti kalau guru sekolah minggu kayak gini, anak-anaknya nggak ada yang datang sekolah minggu. Gitu. Tetapi ternyata dalam Alkitab kita melihat nanti ada satu orang yang tidak disukai oleh banyak orang tadinya, bahkan dihindari oleh banyak orang. Tapi jadi seseorang yang dipakai Tuhan untuk memberitakan Injil dan menjadi penginjil yang luar biasa. Nah, siapakah dia? Nanti kita belajar. Atau opsi yang ketiga, kita bisa menggunakan percobaan hot ice. Percobaan hot ice ini adalah percobaan kimia yang saudara-saudara bisa ambil atau bisa lihat contohnya itu di YouTube. Inti dari percobaan hot ice ini adalah dari gelas yang berisi cairan bening ini, bisa nggak kita challenge anak-anak gelas yang berisi cairan benang ini kemudian berubah menjadi gelas berisi es solid gitu ya, bukan cairan tapi solid dalam waktu beberapa detik. Mungkin nggak? Nah, kalau mungkin gimana caranya? Gitu. Nah, kalau kita belum pernah melakukan percobaan ini, sebenarnya ini adalah paling menarik percobaannya. Tetapi untuk melakukan ini kita butuh perlengkapan, yaitu kita perlu sodium asetat, air, gelas tahan panas untuk nanti tempat cairannya, dan kompor dan panci untuk memanaskan. Untuk sodium asetat, kakak bisa beli aja di aplikasi-aplikasi, biasanya lebih murah dan banyak juga yang jual, dan nggak usah beli terlalu banyak, ukuran kecil aja. Untuk cara bikinnya, kakak bisa cari di YouTube, bisa googling gitu ya, percobaan hot ice, es panas gitu. Ini adalah salah satu channel di YouTube, yaitu channelnya Fajrul FX. Nah, kakak bisa ngelihat channelnya dia, dan bisa lihat sendiri percobaannya, dan bisa men-trial sendiri di rumah kalau mau coba. Gitu ya. Tapi menurut saya ini menarik.
Intinya adalah dari percobaan ini kita mau menunjukkan kepada anak-anak bahwa sesuatu yang kita bilang nggak mungkin, sesuatu yang kita bilang impossible gitu ya, ternyata possible, ternyata mungkin terjadi gitu. Tapi itu terjadi karena ada resep rahasianya. Nah, dalam percobaan ini, kakak bisa kasih tahu resep rahasianya apa, atau kakak bisa langsung masuk ke Alkitab. Apa sih resep rahasianya sehingga orang tuh bisa berubah gitu. Nah, baru deh kita cerita tentang Saulus. Kakak bisa bercerita dengan gambar. Ini gambar tentang Saulus yang tidak disukai banyak orang. Ini adalah cerita ketika dia pada waktu itu ada hadir dalam peristiwa ketika Stefanus itu dilempari batu sampai pada akhirnya mati. Nah, Saulus muncul di situ namanya dan dia menyetujui apa yang dilakukan oleh orang-orang. Artinya memang dia tidak disukai oleh banyak orang Kristen karena dia sendiri tidak menyukai orang Kristen gitu. Dia memburu menangkap-nangkapi orang-orang Kristen gitu. Dan pada suatu kali dia sedang dalam perjalanan untuk menuju Damaskus. Menuju Damaskus ngapain? Ya memang untuk nangkep-nangkepin orang Kristen. Tetapi sebelum sampai di Damaskus, dia bertemu dengan cahaya yang terang sekali sampai dia tidak bisa melihat cahaya itu. Dan cahaya itu bertanya kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dia tanya, engkau siapa? Lalu cahaya itu menjawab, aku ini Yesus yang kau aniaya. Nah, disinilah titik perubahan Saulus ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus. Dan dia sadar bahwa ternyata selama ini cara berpikirnya salah. Tuhan Yesus tuh benar-benar hidup, benar-benar Tuhan, dan dia benar-benar bangkit seperti yang dikatakan oleh banyak orang. Nah, disinilah dia sadar bahwa dia salah, tetapi yang menarik adalah Saulus tidak mati. Karena biasanya orang itu kalau melihat Tuhan, pada waktu itu orang percaya kalau orang melihat Tuhan atau melihat cahaya yang sangat terang seperti Tuhan hadir, itu biasanya mereka mati. Tetapi Saulus tidak mati. Saulus dikasih kesempatan kedua oleh Tuhan. Dia memang pada akhirnya buta, tapi dia tidak mati. Nah, dalam keadaan buta, Saulus yang tadinya kuat, hebat, dia menjadi Saulus yang lemah. Dia tidak bisa melihat jalan, dia harus dituntun. Tetapi dalam keadaan seperti ini, ketika dia sampai di daerah Damaskus, dia ketemu dengan seorang yang bernama Ananias. Dan Ananias ini menerima Paulus, bahkan menganggapnya sebagai saudara. Buat Paulus ini adalah sesuatu yang sangat luar biasa, karena dia tahu biasanya orang Kristen gak akan mau menerima dia. Tetapi ternyata Ananias sangat mengasihi Saulus. Dan Ananias mampu melakukannya karena dia juga ketemu dengan Tuhan. Tuhan memintanya untuk mengasihi Saulus. Maka sejak saat itu Saulus dibaptis, dia menjadi orang yang percaya pada Tuhan, dan dia memberitakan Tuhan Yesus kemana-mana. Nah, sampai di sini, lalu kita masuk aplikasi, bisa dua pesan yang kita ambil. Yang pertama adalah tentang kalau kita itu ada di posisi Saulus, maka kita juga percaya Tuhan bisa mengubah kita. Kalau kita punya sesuatu yang buruk, bahkan mungkin kita pernah melakukan sesuatu yang buruk dan sekarang kita ngerasa bersalah banget karena kita tahu apa yang kita lakukan itu salah. Misalnya kita ngelakuin sesuatu yang buruk sama teman, kita ngelakuin sesuatu yang buruk sama orang tua, sampai orang tua mungkin marah sama kita. Nah, dari cerita ini kita melihat bahwa Tuhan memberikan kesempatan kalau kita mau bertobat. Tuhan mengasihi kita dan Tuhan bisa mengubah kita. Tuhan memampukan kita untuk berubah. Gitu. Yang kedua adalah kita bisa belajar juga dari Ananias untuk menjadi orang yang mengasihi teman-teman kita atau mengasihi orang-orang yang mungkin pernah berbuat salah. Kita belajar untuk mengampuni mereka dan belajar untuk menerima mereka. Bahkan kita mendukung mereka, memberikan semangat supaya mereka juga bisa berubah, bertobat. Gitu. Baru terakhir kita tutup bisa dengan lagu sedikit demi sedikit. Kalau belum pernah denger lagunya gini. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap sifat, Yesus mengubahku. Dia ubahku sejak ku terima Dia. Hidup dalam anugerahnya, Yesus mengubahku. Dia ubahku. Oh Juru Selamat, ku takkan seperti yang dulu lagi. Meskipun nampak lambat, namun ku tahu
pasti sempurna nanti. Jadi lagu ini menjadi komitmen sekaligus kesimpulan bahwa setiap hari kita kalau ketemu dengan Tuhan, kita percaya pada Tuhan, kalau Tuhan tegur kita mau mendengarkan Tuhan, maka kita bisa berubah dan kita menjadi semakin sempurna, semakin baik hari demi hari. Tuhan mampu mengubahkan kita. Selamat memberitakan firman Tuhan dan selamat mengalami sendiri karya Tuhan dalam kehidupan saudara. Tuhan memberkati. Terima kasih ya Kak Yohana Kezia yang sudah menyampaikan usulan metode di kelas besar. Kakak-kakak kami telah merampungkan bahan Alkitab. Kak Pendeta Hendra tadi yang menyampaikannya, batita, balita, kecil dan besar. Mari kakak-kakak dapat mempersiapkan lagi ya, mematangkan lagi nih bahan persiapannya di kelas kakak-kakak masing-masing. Dan kakak-kakak juga dapat menyimak nih lagu-lagu sekolah minggu yang ditayangkan melalui channel YKB TV, makin menambah perbendaharaan lagu anak-anak yang bisa kakak-kakak pakai di kelas-kelas sekolah minggu. Nah kakak-kakak, mari sebelum kita berpisah kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau telah menyertai bimbing kami saat kami persiapan. Tuhan berkati, Tuhan bekali kakak-kakak dengan semangat dan dengan hikmat, agar kiranya dapat dimampukan menyampaikan firman Tuhan ini dengan baik dan dengan mendarat. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami dalam Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa ya kakak-kakak di episode yang akan datang. Dah.